Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Python Mania. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan khataman, ya, khataman Python di buku eh, Introduction to Using Programming Python, ya, eh, yang mana karangan Daniel Yeliang. Ya, sekarang kita sudah masuk ke bab 9, yaitu pemrograman GUI Programming Using Tkinter. Nah, ini yang menarik karena kita akan membahas tentang GUI, ya, Graphic User Interface. Ini keren ya. Nanti kita akan membuat aplikasi-aplikasi dengan GUI ini. Python menyediakan itu. Baik, kita mulai masuk ke bab 9 halaman 271 ya dari 582. Baik, kita lanjutkan di sini. GUI Capture 9, GUI Programming Using Tkinter. Ya, objective to create a simple GUI application with Tkinter. Jadi pemrograman GUI menggunakan Tkinter, ya kan? Baik, objektif tujuannya apa? Nah, ini tujuannya. Tujuannya adalah to create a simple GUI application with Tkinter. Jadi membuat aplikasi GUI sederhana dengan Tkinter. Itu yang pertama nanti diajari ya. Kemudian to process event by using callback function that are bound to a widget command option. Jadi memproses event dengan menggunakan fungsi callback ya, yang dikaitkan dengan opsi komen pada suatu widget. Apa itu nanti ya kita. To use labels, entries, button, check button, radio buttons, message, and text to create graphical user interface. Ini menggunakan label, entry, button, checkbox, check button ya atau checkbox atau radio button, kemudian titik message, ya, kemudian ada teks, ya itu adalah untuk membuat antarmuka pengguna grafis atau GUI ya, graphical user interface. To draw lines, rectangle, ovals, polygons, and arcs ya, and display text string in canvas. Jadi menggambar garis, kemudian persegi panjang, oval, poligon, dan busur, serta menampilkan string teks di dalam canvas ya. To use Geometry Manager to layout widget in a container. Jadi bagaimana nanti kita juga belajar menggunakan Geometry Manager. Nah, ini untuk menata, to layout, menata widget ya, mengatur tata letak widget di dalam kontainer ya. To pack widget side by side or on top of each other by using the pack manager. Kemudian menata letak widget dalam grid menggunakan sebentar, menggunakan ini ya, layout widget ya, itu sebelumnya ini yang 6961. To layout widget in a grid by using the grid manager. Jadi menggunakan widget, letak widget dalam grid menggunakan grid manager. Kemudian to pack widget side by side or on top of each other by using the pack manager. Menata letak widget dalam menyusun widget ya, to pack side by side di atas satu sama lain menggunakan pack manager ya. Oke, kemudian to place widget in absolute location by using the place manager. Kemudian meletakkan widget, menempatkan widget ya pada lokasi absolut menggunakan place manager. Ini ada tiga nanti, ada create, ada pack, ada place ya. Kemudian to ini ya, to achieve desired layout by using containers to group widget. Bagaimana menggunakan gambar mencapai tata letak ya yang diinginkan dengan menggunakan kontainer yang mengelompokkan widget. Kemudian to use image in widget, bagaimana menggunakan image gambar di dalam widget. Kemudian to create application that contain menu, membuat aplikasi yang berisi menu nanti di 99. Kemudian to create application that contain pop-up menu, membuat sebuah aplikasi yang berisi pop-up menu ya, pop-up klik kanan biasanya. Kemudian to pin widget mouse and key event to a callback function for processing event. Ini adalah mengikat event mouse dan keyboard ya untuk fungsi callback untuk memproses event. To develop animation, bagaimana kita mengembangkan animasi. To use scroll bars to scroll through the content of a text widget, bagaimana menggunakan scroll bar untuk menggulirkan isi dari text widget. Kemudian to use
standard dialog box to display message and accept user input, bagaimana menggunakan kotak dialog standar untuk menampilkan pesan dan menerima input dari pengguna. Itu ya nanti tujuan kita di bab 9 ini. Minimal Anda sudah bisa di situ. Baik, lanjut ke subbab 9.1 9.1 Introduction. There are many GUI modules available for developing GUI programs in Python. You have used the Turtle module for drawing geometric shapes. Turtle is easy to use and is an effective pedagogical tool for introducing the fundamental of programming to beginners. Jadi banyak modul GUI yang tersedia ya untuk kita mengembangkan program GUI di Python. Anda telah menggunakan modul Turtle untuk menggambar bentuk geometris ya. Turtle ini mudah digunakan dan merupakan alat pedagogis yang efektif untuk memperkenalkan dasar-dasar pemrograman kepada pemula ya. However, namun you cannot use Turtle to create graphical user interface. Anda nggak bisa menggunakan Turtle itu untuk membuat antarmuka pengguna grafis, artinya GUI. Anda nggak bisa membuat itu. This chapter introduce Tkinter. Bab ini akan mengenalkan kepada Anda tentang Tkinter. Ya, apa itu Tkinter nanti di sini. Which will enable you to develop GUI project, yang mana akan membuat Anda mampu mendevelop ya, mampu mengembangkan project GUI. Tkinter is not only a useful tool for developing GUI project. Tkinter itu memang tidak hanya berguna ya, tool yang berguna untuk mengembangkan GUI project, but it is also a valuable pedagogical tool for learning object-oriented programming. Tetapi ini juga merupakan alat pedagogis yang sangat berharga bagi kita untuk mempelajari pemrograman berorientasi objek ya. Note, catatan. Tkinter pronounce Tkinter. Jadi bacanya itu Tkinter. Kalau saya enggak lah, Tkinter enak gitu ya. A short for TK interface. Jadi dia itu kepanjangan dari TK interface ya. Kependekan dari TK interface disingkat dari Tkinter ya. TK is a GUI library used by many programming language for developing GUI programs on Windows, Mac, and Unix. Jadi sebenarnya TK ini adalah GUI, pustaka GUI yang digunakan di banyak bahasa pemrograman untuk mengembangkan GUI ya, bisa di Windows, di Mac maupun di Unix. Tkinter provide an interface for Python programmers to use the TK GUI library. Jadi di sini adalah Tkinter menyediakan antarmuka bagi programmer Python untuk menggunakan pustaka GUI TK ya. And it is the de facto standard for developing GUI program in Python. Jadi ini menjadi standar ya de facto untuk mengembangkan program GUI di Python. Jadi sebenarnya ini sudah bawaannya Python. Tapi kalau di Unix Anda harus install lagi ya, Anda harus install lagi. Kalau pakai Ubuntu Anda harus pakai Linux ya, Anda harus install lagi Tkinter biasanya. Tapi kalau udah di Windows sudah satu paket dengan Pythonnya ketika kita install. Lanjut ke 9.2, 9.2, getting started with Tkinter. Jadi memulai Tkinter. Listing 9.1 introduce Tkinter with a simple example. Jadi listing 9.1 ini akan memperkenalkan Tkinter dengan contoh yang sederhana. Ya, listing simple GUI.py ya. Namanya ini. Kemudian tinggal silakan diketik latihan di sini ya. From Tkinter import bintang, window TK label window text welcome to Python button. Buttonnya window, text sama dengan click me, label.pack, button.pack, window.main loop. Ya. Nah, ini sudah simple sederhana sekali. Ya. Apa yang terjadi? When you run the program, ketika Anda menjalankan program ini, a label button appear in the Tkinter window. Jadi akan ditampilkan di layar window. Layar di jendela Tkinter. As shown in figure 9.1, seperti yang terlihat di gambar 9.1. Nah, seperti ini. Welcome to Python, ada tombolnya click me ya. Whenever you create a GUI-based program in Tkinter, you need to import the Tkinter module, line 1, and create a window by using the TK class, line 3. Recall that the asterisk, maksudnya bintang di sini. In line 1, import or definition for classes, function, and constant
from the Tkinter module to the program. Jadi setiap kali Anda membuat program berbasis GUI di Tkinter, Anda perlu mengimpor modul Tkinter ada di baris pertama dan juga membuat jendela menggunakan kelas TK baris yang ketiga. Kemudian apa itu? Asterik ya. Asterik tanda di baris 1 mengimpor semua definisi untuk kelas ya. Ingat bahwa asterik titik bintang itu ya di baris 1 mengimpor semua definisi untuk kelas, fungsi dan konstanta dari modul Tkinter ke program. Oke, ke program. TK creates instance of a window. Kemudian buat TK membuat sebuah instansi dari window, dari jendela. Kemudian label and button are Python Tkinter with git classes for creating labels and buttons. Jadi label dan button adalah kelas widget Python Tkinter untuk membuat label dan tombol. Jadi kalau kita mau membuat label dan tombol, maka ya ketik aja nanti itu salah satu kelasnya, yaitu label dan button. Button lah ya. The first argument of a widget class is always the parent container. Nah, argumen yang pertama dari kelas widget selalu merupakan wadah induknya atau kontainernya, yaitu wadah tempat di mana widget akan ditempatkan. Maka statement line 4, statement di baris keempat yaitu label sama dengan label window text welcome to Python, ini akan membuat construct label with dan text welcome to Python that is contained in the window. The statement ini artinya akan membuat label dengan teks selamat datang welcome to Python yang terdapat di dalam window jendela ya. The statement line 6, jadi pernyataan yaitu di baris 6 yaitu label.pack place label in the container using a pack manager. Jadi akan menempatkan label di dalam wadah kontainer ya, dengan menggunakan manager pack manager ya, manager pack ya, menggunakan pack. In this example, the pack manager packs the in this example pada contoh ini the pack manager packs the widget in the window row by row. Jadi dalam contoh ini pack manager menempatkan widget di dalam jendela baris demi baris ya. More on the pack manager will introduce in section 9.6.2. Ya, jadi nanti tentang penjelasan lebih lanjut tentang pack manager akan diperkenalkan di bagian 9.6.2. For now, you can use the pack manager without knowing its full details. Jadi saat ini Anda nggak perlu lah. Ya, Anda dapat menggunakan pack manager tanpa mengetahui detail lengkapnya. Oke. Tkinter GUI programming is event driven. After the user interface is displayed, the program waits for user interaction such as mouse click and key presses. This is specified in the following statement, line 9, window.mainloop. Jadi pemrograman GUI Tkinter ini berbasis event driven. Setelah user interface ditampilkan, ya, tampilan antar muka pengguna ditampilkan, program menunggu interaksi pengguna seperti klik mouse, penekanan tombol, ya kan? Nah, ini ditentukan dalam pernyataan berikut yaitu window.mainloop. The statement creates event loop. Ya, jadi pernyataan ini tersebut membuat event loop. Event sebuah kejadian yang loop perputaran pengulangan ya. The event loop processes event continuously until you close the main window as shown in figure 9.2. Jadi pernyataan tersebut membuat event loop memproses event secara terus-menerus hingga Anda menutup jendela utama seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.2. Jadi ketika itu muncul tampil ya sudah, berarti itu artinya dia berputar terus, dia sudah menunggu, main loop-nya itu menunggu. Baik, next. 9.3, 9.3, processing event. Nah, bagaimana kita memproses event di sini? Menangani event. The button widget is a good way to demonstrate the basic of event-driven programming. So we'll use it in the following example. Jadi widget button ini adalah cara yang baik untuk menunjukkan dasar-dasar pemrograman berbasis peristiwa event-driven programming ya. Jadi kita akan menggunakannya dalam contoh berikut. When the user click a button, your program should process this event. You enable this action by defining a process function and binding the function to the button, as shown in listing 9.2. Ketika pengguna mengklik tombol, program Anda harus memproses peristiwa ini.
Anda mengaktifkan tindakan ini dengan mendefinisikan fungsi pemrosesan dan mengaitkan fungsi tersebut ke tombol, seperti yang ditunjukkan pada listing 9.2. Oke, ini listingnya. Jadi ketika tombol diklik ada komen proses oke, maka proses oke-nya ini menampilkan ini oke. Kemudian kalau button cancel ya, BT cancel ini, maka komennya proses cancel. Jadi dia nanti akan mengakses fungsi yang sesuai dengan yang ketika dia klik di situ. When you run the program, ketika Anda menjalankan program, two button appear as shown as figure 9.3a. You can watch the event being processed and see their associated message in the command window in figure 9.3b. Ya, kita lihat sekarang sini. Yang ketika Anda menjalankan program akan tampilkan dua tombol seperti yang ditunjukkan pada 9.3a. You can watch, Anda bisa melihat ya peristiwa apa yang sedang diproses dan melihat pesan terkaitnya di jendela perintah pada gambar 9.3b. Ketika kita klik OK, maka OK button is clicked. Ketika kita klik cancel, maka cancel button is clicked. Seperti itu. The program defines the function process OK and process cancel, line 3 until 7. These functions are bound to the buttons. When the buttons are constructed, these functions are known as callback function or handlers. The following statement, line 10. Button OK sama dengan button window text OK, FG-nya ini apa itu foreground red ya, warnanya merah, comment sama dengan proses OK ya. Kita akan lihat apa artinya di yang program ini mendefinisikan sebuah fungsi proses OK dan proses cancel. Fungsi ini merupakan dikaitkan dengan tombol saat tombol ini dibuat. Ya. Fungsi ini dikenal dengan fungsi callback ya, atau event handler. Pernyataan berikut menunjukkan button Windows comment ada proses OK. Pin the OK button mengaitkan tombol OK. Jadi di statement ini ya, mengaitkan tombol OK ke fungsi proses OK, which will be called when the button is clicked. Dan ini akan dipanggil ketika tombolnya ini diklik. Ya. The FG option specifies the button foreground color. Jadi ini FG itu adalah option ya, sebuah option atau pilihan kita untuk menentukan warna depan dari tombol. And the BG option specifies its background color. Jadi sedangkan opsi BG ini menentukan warna background latar belakang dari tombol. By default, FG is black and BG is gray for all widget. Ya, secara default FG-nya warna hitam dan BG-nya berwarna abu-abu untuk semua widget. You can also write this program by placing all the function in one class, as shown in listing 9.3. Oke. Program ini ya Anda juga dapat menuliskan program ini dengan menempatkan semua fungsi dalam satu kelas seperti yang ditunjukkan pada listing 9.3. Kalau tadi kan ini dalam bentuk programming urut biasa ya. Jadi modular biasa. Kalau ini sudah programming kelas ya. Saya biasanya sudah pakai kelas. Jadi kalau kelas itu lebih nyaman nanti, lebih enak gitu ya. Anda bisa, ini sama nanti ya. The program define a class for creating a GUI in the init method. Line 4. The function process OK dan process cancel are no instance method in the class. Ya, so they are called by self.processOK. Line 7 and self process cancel line 9. Jadi program ini mendefinisikan kelas untuk membuat GUI dalam metode init baris keempat ya. Fungsi proses OK dan proses cancel sekarang menjadi metode instan dalam kelas sehingga mereka dipanggil oleh self.processOK baris ke-7 dan self process cancel baris ke-9. There are two advantages of defining a class for creating a GUI and processing GUI event. First, you can reuse the class in the future. Second, defining all the function as method enable them to access instansi data file in the class. Jadi ada dua keuntungan mendefinisikan sebuah kelas, membuat GUI. Yang pertama yaitu untuk membuat GUI dan menangani peristiwa GUI. Pertama, Anda dapat menggunakan kembali kelas tersebut di masa yang akan datang. Yang kedua, Anda mendefinisikan semua fungsi sebagai metode memungkinkan mereka untuk mengakses bidang data instan di dalam kelas. Oke, baik, kita lanjut ya. Masih ada 9.4. 9.4.
Tabel 9.1 describe the core widget classes Tkinter provide. Jadi tabel 91 menjelaskan kelas widget utama ya yang disediakan oleh Tkinter. Ini ada berapa widget? Button, canvas, check button, entry, frame, label, menu, menu button, message, radio button, text. Ya, ini yang deskripsinya ya button ya sebuah tombol sederhana aja, canvas untuk struktur grafik, jadi menata grafik, menggambar grafik dan plot, menggambar apa plot ya, diagram-diagram ya, membuat grafik editor ya. Macam-macam. Kemudian check button itu mengklik check button toggle di antara beberapa nilai yang memilih. Kemudian entry, ada entry text, entry field, jadi sebuah teks yang untuk masukan ya sebagai input ya. Kemudian ada frame, yaitu berisi container widget, sebuah container widget yang nanti dia akan dapat berisi other widget, jadi berisi widget yang lain. Label, display text or an image, jadi label ini bisa menampilkan teks atau image. Menu, ada menu button, message, radio button, text. Nah, nantilah kita pelajari bareng-bareng. Saya nggak akan mengartikan itulah. Kita lanjut ke poin utama. There are many options for creating widget from this class. The first argument is always the parent container. You can specify a foreground color, background color, font, and cursor style when constructing a widget. Ya. Oke, ada banyak opsi untuk membuat widget dari kelas-kelas ini. Argumen pertama selalu merupakan wadah induk kontainer. Anda dapat menentukan warna depan, ya, warna depan, warna belakang, font, dan gaya kursor saat membuat widget. To specify a color, use either a color name such as red, yellow, green, blue, white, black, purple, or explicit specify the red, green, and blue RGB color component by using a string packer ya RRGGBB, where RRGGBB are hexadecimal representation of the red, green, and blue values respectively. Jadi untuk menentukan warna, gunakan salah satu warna seperti merah, kuning, hijau, biru, putih, hitam, ungu, atau secara eksplisit kita bisa menentukan komponen warna merah, hijau, dan biru dengan menggunakan string RGB ya, dengan pagar RRGGBB, di mana RRGG dan BB adalah representasi heksadesimal dari nilai merah, hijau, dan biru masing-masing. You can specify a font in a string that included the font name, size, and style. Here are some examples. Time 10 bold, Helvetica 10 bold italic, Courier New berapa itu? 20 ya, 20 bold italic ya. Courier 20 bold italic overstrike underline. Jadi by default, the text in a label or a button is centered. Jadi secara default, teks di dalam sebuah label itu dalam sebuah button itu di tengah-tengah. You can change its alignment by using the justify option with the named constant left, center, or right. Anda bisa merubah alignment-nya tadi, posisinya by dengan menggunakan justify option yang namanya justify dengan memberikan nama konstanta yaitu left, center, atau right, kiri, tengah, atau kanan. Remember, as discussed in section 2.6, named constant are in all uppercase. Jadi ingat, kita ingat pada bab yang 2.6, penamaan konstanta itu selalu menggunakan huruf besar semua. You can also display the text in multi-line by inserting the new line character, garis miring N, to separate line of text. Jadi juga Anda dapat juga menampilkan teks ya di dalam banyak baris dengan memasukkan the new line karakter, yaitu garis miring backslash ya, backslash N, itu untuk memisahkan baris dari teks. You can specify a particular style of mouse cursor by using the cursor option with string values such as arrow, the default, circle, cross, plus, or some other shape. Jadi Anda dapat menentukan particular style dari kursor mouse dengan menggunakan kursor option ya, with dengan string nilainya adalah arrow itu sebagai default, nanti bentuknya berupa anak panah, circle itu bulat, cross silang, plus gini ya, tanda plus ya, atau beberapa bentuk yang lain. Maka when you construct a widget, you can specify its properties such as FG, BG, font, cursor, text, comment in the constructor.
Ya, jadi ketika Anda mengkonstruksi sebuah widget, Anda dapat menentukan propertinya seperti FG, BG, font, kursor, teks, dan komen ini di dalam konstruktor tadi ya, dalam penyusunan tadi. Oke, later in the program, you can change the widget properties by using the following syntax. Di akhir program, ya nantinya di akhir program, you can change, Anda dapat merubah property widget dengan menggunakan following syntax seperti ini. Misalkan widget name, property name diganti new property value, ya seperti itu. Nama widget, nama propertinya apa, kemudian diganti dengan nilai yang baru. Okay, for example, the following code creates a button and its text property and change it to height, BG property to red, and FG to pagar AB84F9. Pak pagar AB84F9 is a color specified in the form of RR, GG, dan BB. Oke, jadi untuk contoh, misalnya kode berikut membuat tombol dan properti teksnya diubah menjadi sembunyikan, menjadi hide, ya. BG propertinya menjadi merah dan foregroundnya menjadi garis pagar AB84F9. Pagar AB84F9 ini adalah warna yang ditentukan dalam bentuk RR, GG, dan BB. Oke. BT show or hide button window text show BG white ya kan. BT show or hide text hide ini diganti ya. BG red, FG ini AB84F9, cursor plus justify left ya seperti itu. Okay, each class comes with a substantial number of methods. The complete information about these classes is beyond the scope of this book. A good reference resource to Tkinter can be found at www.pythonware.com library Tkinter. This chapter provide example that show you how to use this widget. Jadi setiap kelas dilengkapi dengan sejumlah besar metode. Informasi lengkap tentang kelas-kelas ini berada di luar cakupan buku ini. Sumber referensi yang bagus untuk Tkinter dapat ditemukan di www.pythonware.com library Tkinter. Bab ini menyediakan contoh untuk yang menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan widget ini. Oke, baik, gitu ya teman-teman. Sementara di pertemuan di episode yang ke-38 ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan nanti di pertemuan episode yang ke-39 tentang membahas listing 9.4 ya sampai nanti berakhir. Nah, sampai terakhir nanti kita jelaskan sebelum nanti kita masuk ke kanvas semuanya. Baik, itu untuk episode yang ke-38 kali ini. Tetap semangat belajar Python karena Python itu mudah, simpel, dan menyenangkan ya. Insyaallah bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.